Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Kali ini saya akan membahas seputar sihir ataupun santet. Sihir dan santet adalah dua jenis yang sama, mungkin hanya beda penyampaian. Karena dua-duanya sama-sama bisa untuk tujuan menyakiti, melukai, bahkan membunuh. Dan santet itu juga bisa mengenai siapa saja, siapapun, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, baik yang secara sadar maupun tidak sadar dia kena santet ataupun kena sihir. Kadang ada orang yang terkena santet tapi dia tidak percaya dengan santet. Dia hanya berusaha untuk berobat ke medis, tapi dia tidak berusaha untuk ke non medis, sehingga santet itu akan terus menjalar ke dalam tubuhnya sehingga melukai organ-organ di dalam tubuhnya. Kalau sudah melukai organ tubuh, santet itu akan menjadi penyakit medis karena sudah terluka. Maka dari itu kita jangan terlalu menolak apa yang belum Anda ketahui ataupun yang belum Anda rasakan, karena bisa jadi yang Anda rasakan itu benar-benar apa yang tidak sesuai dengan pikiran Anda. Maka jika ada merasakan kejanggalan saat sakit, baik keluarga, diri sendiri maupun orang lain, itu ada baiknya dilakukan pengobatan medis juga bagus, tapi juga diikhtiarkan juga pengobatan non medis. Nah, tujuannya yaitu untuk mengantisipasi adanya gangguan di luar medis. Karena jenis santet itu ada dua macam. Ada dua jenis santet. Yang pertama, santet itu bisa dikirim oleh orang-orang yang sengaja mencari atau menyakiti, atau ada unsur dendam, unsur sakit hati, dan lain sebagainya. Dan juga ada santet yang dikirim langsung oleh jin itu sendiri, karena di alam jin juga ada bagian-bagian jin tukang santet juga ada. Layaknya manusia, di alamnya juga ada tukang santet. Jadi tidak ada hubungannya sama orang, tapi murni dari jin itu sendiri mengirim santet, karena ada kesalahan manusia yang tidak disadari dan mengenai makhluk-makhluk jin itu tadi. Lalu jin itu mengirim santet. Santet tidak mesti karena ada perintah atau kiriman dari dukun santet, tapi juga bisa jadi dari dukun jin. Dan santet juga bisa mengenai siapapun dan kapanpun. Santet hanya bisa dikalahkan dengan doa. Jadi jika orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, insya Allah dijauhkan dari santet. Karena orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang yang soleh itu rajin beribadah, karena ibadah pun bagian dari doa. Jadi orang yang sering berdoa, memohon perlindungan baik dari gangguan manusia dan jin, itu insya Allah akan dilindungi dari gangguan-gangguan jin dan manusia. Maka dari itu jangan tinggalkan berdoa. Apalagi kita mau mengamalkan doa-doa khusus untuk perlindungan dari gangguan jin dan manusia, baik sihir dan santet. Seperti amalan-amalan kita baca ayat kursi setiap habis sholat, atau kapanpun setiap waktu kita mau membaca ayat kursi, maka santet itu insya Allah tidak akan bisa menembus orang-orang yang berdoa. Ada juga sebagian orang menangkalnya dengan cara tidur di bawah supaya terhindar dari sihir dan santet. Juga ada yang
menanam tumbuh-tumbuhan yang tidak mudah, yang ditakuti oleh jin, tapi itu semua hanya sebagai ikhtiar. Dan jin tidak takut sama pohon, sama orang yang tidur di lantai. Kalau orang itu tidak mau berdoa, walaupun dia tetap tidur di lantai, tetap saja jin sihir santet tetap bisa masuk. Karena ada juga sihir yang melalui angin, melalui makanan, melalui tanah. Kita hanya bisa berdoa kepada Sang Pencipta, mohon perlindungan. Dan juga ada orang yang menangkal dengan menggunakan tanaman. Tanaman itu ditanam di depan rumahnya atau di samping rumahnya supaya jin-jin jahat itu takut katanya. Itu tetap saja jin tidak takut sama pohon. Yang dimaksud dengan tanaman itu yaitu tanaman bukan ditakuti jin, tapi karena di tanaman itu lebih banyak mengandung unsur penetralannya, jadi jin itu tidak menyukainya. Bukan berarti jin itu takut. Contohnya daun kelor, katanya daun kelor itu ditakuti oleh jin. Sebenarnya bukan ditakuti jin, tapi jin tidak selaras dengan daun kelor. Nah, contohnya kalau jin itu singgah di pohon daun kelor, itu energinya akan melemah karena daun kelor itu lebih kuat unsur penetralan. Jadi ciri-ciri pohon yang tidak disenangi oleh jin itu yang memiliki akar sedikit serabut. Kalau akar yang serabutnya lebih banyak, seperti pohon beringin, pohon nangka yang akarnya itu sangat kuat dan mencengkram ke dalam tanah, nah itu paling disukai jin. Ada juga orang yang menangkal santet sihir dengan jimat ataupun dengan pusaka dan lain sebagainya. Jenis pusaka itu juga bisa membantu untuk menangkal energi-energi negatif, karena di dalam pusaka itu juga ada energi. Nah, kalau energi itu positif, otomatis jika ada energi luar yang masuk, berbenturan terlebih dahulu. Tapi kalau energinya itu lebih kuat dari energi sihir dan santet, maka tetap saja akan kalah dengan energi yang masuk, sehingga tetap saja sihir santet itu bisa menerobos ke dalam ruangan rumah ataupun orang yang punya pusaka. Jadi lebih hebatnya lagi itu jika kita rajin ibadah, rajin berdoa, dan sering membaca ayat-ayat pembentengan penangkal sihir dan santet. Jadi sebelum kita diserang santet, alangkah baiknya kalau kita itu memiliki pembentengan, pemagaran, supaya kita tidak terkena santet. Kalau kita sudah terkena santet, sampai santet itu masuk ke dalam tubuh kita, itu juga akan sedikit kesulitan untuk mengeluarkannya. Jadi lebih baik menangkal daripada mengobati. Selain daripada doa, orang yang memiliki keyakinan yang kuat itu juga tidak akan mudah diserang santet, karena yakin bahwa ada Sang Pencipta yang melindunginya. Tidak ada perbedaan dari segi pandangan orang itu kena santet ataupun penyakit medis, sama-sama sakit. Yang bisa membedakan adalah orang yang memiliki keahlian pendeteksian bahwa ini ada gangguan santet. Garam itu juga bisa menetralkan aura negatif. Jadi kita kalau sering mandi air garam ataupun air laut, itu mengurangi efek terkena gangguan sihir dan santet. Kenapa? Kalau tubuh kita itu lebih banyak energi positifnya, energi negatif yang ada di luar itu akan sulit untuk masuk, karena akan ada benturan energi antara positif dan negatif dari tubuh kita. Istilahnya ada pembentengan di dalam tubuh kita dari energi negatif. Sering-seringlah melakukan mandi garam atau mandi di laut, itu insya Allah akan menetralkan tubuh kita dari penyakit, baik penyakit medis maupun non medis.
penyakit kulit maupun penyakit yang lain-lain itu juga bisa menyembuhkan kalau kita rutin melakukannya. Itu juga manfaat lebih dari air garam atau air laut. Dan ada juga orang yang meletakkan tulisan-tulisan atau kitab suci Al-Quran di atas pintu atau di atas jendela, tujuannya untuk menangkal sihir dan santet. Itu tidak ada efek sama sekali, karena yang ditakuti oleh sihir dan santet itu hanya orang yang membaca ayat-ayat suci, bukan dengan ayat sucinya. Karena kalau ayat sucinya diletakkan, itu tidak ada efek mungkin bagi jin sihir santet untuk masuk. Tapi ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi ayat-ayat pembentengan, maka itu akan didengarkan oleh jin dan itu akan terasa. Maka jin itu akan menjauh, bahkan jika memaksa untuk menyerangnya pada orang-orang yang rajin berdoa, maka jin itu akan hancur dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi untuk penjelasan mengenai sihir santet mungkin sementara ini cukup di sini dulu. Nanti akan saya bahas lagi tentang seputar santet supaya bisa mengetahui bagaimana cara antisipasi dari gangguan-gangguan jin dan sihir. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari gangguan jin, sihir, dan santet. Pada dari itu Allah menurunkan ayat suci, ayat pembentengan seperti ayat Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas untuk berlindung pada gangguan jin dan manusia, karena memang sihir dan santet itu benar-benar ada. Maka jangan putus untuk berdoa memohon perlindungan. Sekian dulu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.